Sundaland, benua raksasa yang hilang di bawah laut Indonesia. Sahabat, satu pesan. Pernahkah terlintas di benakmu tentang sebuah benua raksasa yang dulunya menyatukan Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan semenanjung Malaysia? Sebuah daratan seluas lebih dari 1,8 juta kilometer persegi, hampir separuh luas Eropa. Di sana hidup lebih dari 25.000 spesies tumbuhan, dengan 60% diantaranya adalah endemik hanya ada di sana. Hari ini kita akan menyelami seluruh kisah Sundaland, mulai dari keajaiban hewan-hewannya, lingkungan yang menakjubkan, hingga pertanyaan besar yang menghantui. Jika daratan ini tak pernah tenggelam, akankah Indonesia kini menjadi seperti Afrika? Bayangkan, sebuah dunia yang hilang, sebuah jembatan kehidupan purba yang menghubungkan pulau-pulau kita hari ini. Sundaland bukan sekedar daratan biasa, ia adalah panggung evolusi raksasa. Tempat di mana hutan-hutan purba menjulang dan makhluk-makhluk kolosal berkeliaran bebas. Keberadaannya membentuk takdir flora, fauna, bahkan peradaban manusia di Asia Tenggara. Secara ilmiah, Sundaland adalah wilayah geografi di Asia Tenggara yang dulunya merupakan satu kesatuan daratan luas. Ia terbentuk saat permukaan laut turun drastis selama zaman es terakhir. Sekitar 110.000 hingga 11.600 tahun yang lalu, di akhir periode Pleistosen, istilah ini pertama kali dicetuskan oleh Van Bemmelen pada tahun 1949. Lalu diperkuat oleh ilmuwan seperti Cattili, Hamilton, dan Hutchison. Wilayah ini dikelilingi zona tektonik aktif, ditandai gempa bumi, letusan gunung berapi, dan pergerakan lempeng yang intens. Sabuk pegunungan yang mengelilingi Sundaland terbentuk di pertemuan 3 lempeng besar dunia, Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Sabuk ini membentang dari Sumatera hingga Filipina, melintasi Indonesia bagian timur. Di bagian timur Sundaland ada batas alami yang sangat terkenal, garis Wallace. Kamu bisa membayangkan bagaimana batas ini memisahkan dunia Asia dan Australia. Namun, garis Wallace bukan satu-satunya yang penting. Ada batas lain yang mengubah segalanya, perubahan waktu dan iklim. Selama zaman es terakhir, glacier berulang kali maju dan mundur. Puncak pendinginan terjadi sekitar 21.000 tahun yang lalu, saat permukaan laut dunia turun lebih dari 100 meter. Inilah momen ketika Sundaland benar-benar muncul ke permukaan. Namun, kondisi ini tak bertahan selamanya. Sekitar 15.000 tahun lalu, bumi mulai menghangat lagi dan permukaan laut perlahan naik. Tapi tiba-tiba bumi mengalami periode dingin lagi. Periode singkat yang dikenal sebagai Younger Dryas. Younger Dryas bisa diibaratkan seperti rem tangan yang tiba-tiba ditarik di akhir zaman es. Penyebabnya masih banyak perdebatan di kalangan ilmuwan, tapi hipotesis terkuat adalah runtuhnya lapisan es Amerika Utara atau Laurentide Ice Sheet yang menghentikan sirkulasi arus laut hangat dan menyebabkan pendinginan mendadak. Bumi sempat menggila sesaat sebelum akhirnya melaju kencang menuju era yang kita kenal sekarang, Holocene. Menariknya, beberapa teori alternatif mengaitkan peristiwa Younger Dryas dengan runtuhnya peradaban kuno. Bahkan ada yang percaya ini adalah momen ketika Atlantis tenggelam. Mitos atau fakta akan kita bahas lebih lanjut di bagian akhir. Flora dan fauna Sundaland. Sebelum tenggelam, Sundaland adalah rumah bagi lebih dari 25.000 spesies tumbuhan, termasuk ribuan pohon raksasa. Selama zaman es, hutan hujan Dipterocarp mendominasi area ini. Pohon Dipterocarp adalah raksasa hutan tropis. Tingginya
bisa mencapai 70.000 meter, mereka membentuk lapisan kanopi hutan dan menjadi tulang punggung ekosistem, menyimpan karbon, mengatur habitat hewan, serta mikroklimat. Di beberapa bagian Sundaland, ada juga hutan pasir unik yang disebut kerangas. Hutan ini tumbuh di tanah yang super miskin nutrisi, berpasir, dan asam. Mirip mie instan yang sudah diseduh 3 kali, nggak ada lagi gizinya, tapi tetap dipaksa dimakan. Banyak pohon tumbuh pendek, tapi justru di tempat ekstrim seperti inilah banyak tumbuhan unik berkembang. Ketika Sundaland perlahan tenggelam, semuanya berubah. Flora yang dulunya bisa menyebar bebas dari Sumatera hingga Kalimantan, kini terisolasi oleh laut. Rumah bagi banyak spesies kantong semar atau Nepenthes. Populasi kantong semar yang dulunya bisa menyebar bebas kini terjebak di pulau-pulau kecil. Akibatnya kantong semar berevolusi dan spesies baru pun lahir. Di Kalimantan saja, kita bisa menemukan lebih dari 30 jenis Nepenthes dengan bentuk, ukuran, dan warna yang berbeda-beda. Sundaland bukan hanya jembatan darat bagi tumbuhan, tapi juga bagi hewan-hewan besar dari Asia. Ketika daratan ini muncul, gajah purba, badak, harimau, bahkan tapir bisa berjalan kaki dari daratan Asia ke pulau-pulau yang kini terpisah laut. Mereka tidak berenang, mereka berjalan. Oleh karena itu, banyak hewan khas Asia bisa ditemukan di Sumatera dan Kalimantan, tapi tidak di Sulawesi atau Papua, karena Sulawesi dan Papua tak pernah terhubung daratan dengan Asia. Disinilah garis Wallace menjadi penting. Garis ini menandai batas geografis antara fauna Asia dan Australasia. Dan persebaran hewan modern kita hari ini banyak yang masih dipengaruhi oleh pergerakan purba di era Sundaland. Sundaland adalah panggung terakhir bagi para raksasa Asia. Sebut saja Stegodon, kerabat jauh gajah modern. Tubuhnya besar, dengan gading yang panjang, melengkung ke samping. Mereka hidup di hutan tropis dan daratan terbuka Sundaland, menjelajahi daratan dari Sumatera hingga Kalimantan. Fosil Stegodon sering ditemukan di lapisan tanah tua, bahkan di dasar sungai, menunjukkan bahwa mereka dulunya sangat umum dan tersebar luas. Seperti di situs Citalang, Jawa Barat, di mana ditemukan rahang lengkap dari era Pliocene Pleistocene di mata Megaphlores. Bahkan ditemukan sisa tulang berdampingan dengan alat batu, mengindikasikan kemungkinan interaksi dengan manusia purba. Lah, Stegodon ada di Flores, bukannya ada di garis Wallace? Pertanyaan yang bagus. Memang Stegodon adalah hewan Asia, tapi jangan salah, dia berenang ulung. Kemungkinan besar mereka mencapai pulau-pulau terpencil seperti Flores dengan berenang. Bayangkan, selama zaman es, permukaan laut turun drastis. Jarak antara pulau jadi jauh lebih pendek. Flores mungkin masih terpisah laut dalam, tapi tidak sejauh sekarang. Dan Stegodon, ya, dia berenang dari satu pulau ke pulau lain, sedikit demi sedikit. Stegodon bukan satu-satunya binatang besar di panggung Sundaland. Ada juga predator yang memburu mereka, yaitu harimau gua. Harimau ini diduga subspesies purba Panthera tigris yang jauh lebih besar dari harimau modern. Mereka memangsa hewan-hewan besar dan menjelajahi hutan dataran rendah Sundaland tanpa harus menyeberangi laut. Salah satu fosil penting digali di dekat desa Ngandong. Beberapa sisa harimau Ngandong menunjukkan ukurannya bisa melebihi harimau masa kini. Menurut Hedler dan Palmer, pada tahun 2007, jantan besar bisa berbobot hingga 470 kg. Ada juga hewan yang kini hampir punah, yaitu badak. Di Indonesia, ada 2 jenis badak yang masih bertahan, badak Sumatera dan badak Jawa.
Badak Sumatera berjula 2, populasinya diperkirakan sekitar 80 ekor. Sedangkan badak Jawa berjula 1 bahkan lebih langka, kurang dari 50 ekor di alam liar. Selama zaman es, badak-badak ini menyebar luas di daratan Sundaland. Mereka menjelajahi hutan dari Myanmar hingga Kalimantan, sebelum akhirnya terpisah oleh laut. Setelah Sundaland tenggelam, habitat mereka terbagi dan terus menyusut. Tekanan dari manusia modern, seperti perburuan dan deforestasi, mempercepat kemunduran mereka. Namun, salah satu makhluk paling misterius dari periode Sundaland bukanlah gajah, bukan harimau, melainkan kera raksasa setinggi hampir 3 meter, yaitu Gigantopithecus. Gigantopithecus Black Eye diperkirakan hidup di Asia Tenggara, termasuk sebagian daratan Sundaland. Beratnya bisa mencapai 500 kilo, 2 kali ukuran gorila modern. Dan ternyata jejak primata terbesar ini juga ditemukan di Indonesia, tepatnya di Semedo, Jawa Tengah, pada tahun 2014. Tim peneliti yang dipimpin Sopwan Norwidi dan rekan-rekannya menemukan spesimen gigi yang diduga milik Gigantopithecus, kera purba raksasa dengan tinggi lebih dari 2,5 meter dan berat hampir 500 kg. Saat Sundaland masih berupa daratan, manusia juga memainkan peran. Selama puluhan ribu tahun, manusia purba seperti Homo erectus telah menghuni era ini. Manusia bisa bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain dengan mudah. Tapi ketika laut naik, mereka terjebak di pulau-pulau baru dan harus beradaptasi kembali. Inilah cikal bakal keanekaragaman budaya dan ras yang kita lihat hari ini di Indonesia. Misteri Sundaland pada abad keempat sebelum Masehi. Filsuf Yunani Plato menulis tentang peradaban besar bernama Atlantis dalam bukunya Timaeus dan Critias. Ia menggambarkan daratan luas dan makmur yang kemudian lenyap dalam semalam akibat bencana besar. Selama berabad-abad, banyak orang mencari Atlantis sebenarnya berada. Dan menariknya, beberapa penelitian percaya bahwa jejak peradaban yang dimaksud mungkin bukan di Atlantik, melainkan di Asia Tenggara, yaitu Sundaland. Hingga hari ini, sebagian besar Sundaland masih tersembunyi di bawah Laut Jawa, Selat Karimata, dan sekitarnya. Sebuah era yang belum banyak dieksplorasi, apalagi digali secara arkeologis. Dan ini menimbulkan pertanyaan, apa sebenarnya yang ikut tenggelam bersama daratan ini? Beberapa hipotesis liar bahkan mengaitkannya dengan peradaban prasejarah yang punah di akhir zaman es. Tepatnya selama Younger Dryas, ketika bumi membeku lagi, sebelum memasuki era kita saat ini. Dari semua teka-teki yang muncul, satu tempat menjadi sorotan utama, Gunung Padang. Gunung Padang terletak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Di permukaan, ia terlihat seperti bukit dengan susunan batu kolom adesit yang membentuk teras. Gunung Padang menarik karena bukan sekedar bukit biasa, melainkan diduga situs megalitikum tertua di dunia. Beberapa bahkan menyebutnya piramida tertua di bumi. Tentu, klaim ini masih kontroversial. Banyak arkeolog menilai bukti yang ada belum cukup kuat. Tapi, satu hal yang jelas, Asia Tenggara, khususnya Indonesia sendiri, menyimpan lapisan sejarah yang belum sepenuhnya terungkap. Dan mungkin sebagian jawabannya terkubur di bawah daratan dan lautan kita. Jawa bukanlah sebuah pulau. Ia adalah bagian utama dari benua besar Asia Tenggara. Sebuah benua yang paling geolog disebut Sundaland. Kembali ke pertanyaan besar di awal. Jika Sundaland tak pernah tenggelam,
bisakah Indonesia menjadi seperti Afrika hari ini? Secara arkeologis, mungkin saja. Sundaland dulunya adalah daratan luas dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Hewan-hewan besar berkeliaran bebas, tumbuhan menyebar tanpa batas, dan manusia purba hidup berdampingan dengan raksasa hutan. Bukan tidak mungkin jika daratan ini tetap ada, Indonesia bisa berkembang menjadi pusat evolusi megafauna dan peradaban tropis seperti Afrika. Ya, tapi kenyataan berkata lain. Laut naik, daratan terpecah, dan sejarah berubah arah. Yang tersisa kini hanyalah pulau-pulau, jejak fosil, dan misteri yang masih menunggu untuk dipecahkan. Sundaland mungkin telah tenggelam ribuan tahun lalu, tetapi jejaknya masih ada. Tugas kita hari ini bukan lagi mencari daratan yang hilang, melainkan melestarikan apa yang tersisa. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.